Perkenalkan, nama saya Yohana Sriyanti dengan NIM 1903030054, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi. Pada pembahasan kali ini akan membahas berkaitan dengan protes Mirgan-Bar teori, perspektif mikrointeraksi dan spasial. Studi tentang bentuk protes dengan sumber daya yang lemah dan kurang terorganisir membutuhkan bahwa kita lebih memperhatikan analisis sosiologi konstituen pada lingkungan sosial terdekat mereka dan aktivitas yang mengganggu tertanam di dalamnya. Gambaran makroskopik politik perdebatan demikian perlu dilengkapi dengan analisis mikroskopis struktur sosial dan praktik-praktis yang mengganggu. Banyak migran memilih untuk tidak bersembunyi di bayang-bayang dan mengartikulasikan klaim politik dengan menggunakan cara-cara yang mengganggu seperti mogok makan, pawai, kampanye protes dalam kota, menjahit bibir, dan jongkok. Meskipun mereka status hukum yang genting, sebagian besar konteks bermusuhan dan sosial yang terbatas dalam modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat atau tuan rumah, migran genting memiliki atau sementara relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif, melawan semua kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan interaksi pemain yang kontroversial dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilitas menjadi genting dan rawan untuk fragmentasi. Untuk meneliti dinamika protes semacam itu, dalam konteks marginalisasi, buku ini mengacu pada mengklarifikasikan wawasan dari teori-teori mobilitas, dinamika mikrointegratif dalam protes migran genting inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilitas politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik, untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilitas berkelanjutan. Akibatnya, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada kuat gerakan dan hanya sesekali menanggapi protes dari yang dipinggirkan. Karena dalam istilah ini, mereka dianggap tidak mungkin mata pelajaran yang kontroversial mengikuti alur pemikiran yang sama. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan. Di masa ancaman terdapat identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat serius. Mobilisasi para penganggur telah muncul pada saat resesi ekonomi. Gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Serikat Selatan. Petani memberontak terorganisasi selama kelaparan, dan migran sering mengorganisir protes atas ancam nyata. Bagaimanapun, tidak menunjukkan bahwa politik peluang dan sumber daya tidak relevan untuk penjelasan genting protes. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi mereka yang kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana sumber daya dapat diakses meskipun konteks tidak menguntungkan dan bagaimana mereka hilang lagi. Pernyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak rasional, dan jaringan penting adalah bukti tegas relevansi jaringan dan interaksi untuk mobilisasi politik. Sementara, literatur tentang masalah ini telah sangat seragam di akhir-akhir ini dekade, menambahkan perspektif budaya ke inti strukturalis yang dominan. Akar dari rasional pendekatan gerakan sosial tanggal kembali beberapa dekade. Pada tahun 1970-an, para pendukung dari teori mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial telah berpendapat bahwa jaringan menyediakan sumber daya penting untuk pelaku gerakan sosial. Sastra gerakan sosial sejak saat itu secara luas menunjukkan bahwa sumber daya tertentu seperti rekrutmen, uang, dan kepercayaan sangat diperlukan untuk mengubah percikan perlawanan menjadi berkelanjutan mobilisasi. Sementara perspektif rasional telah menjadi ortodoks dalam sosial studi gerakan, sebagian besar beasiswa merasionalkan hubungan sebagai jaringan, dan dengan demikian
mengadopsi praktik strukturalis. Karena itu, titik buta cari sebagian besar pendekatan rasional, antara lain adalah penyeberangan ketidaktahuan tentang makna yang dilampirkan aktor pada hubungan sosial, dan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu, karenanya perspektif temporal atau dinamis dan budaya. Mengedepankan agensi pengunjuk rasa, membutuhkan pengawasan hidup mereka, pengalaman, kerja budaya, dan keputusan strategi selama perdebatan semua episode. Pendekatan seperti ini mengungkapkan bahwa tujuan pemain majemuk adalah sangat tidak stabil. Nah, faksi dan individu selamanya bersaing untuk membuat gol mereka sendiri menjadi tujuan resmi tim. Hal ini juga memungkinkan kita untuk menangkap fakta bahwa individu dan kolektif adalah terus-menerus dihadapkan dengan dilema strategi tentang cara untuk maju, terlebih lagi ketika mereka sangat heterogen. Ketika teori gerakan sosial yang dominan cenderung menegaskan kembali homogenitas, meskipun mereka heterogenitas internal, perspektif interaksi secara implisit menjelaskan gesekan yang melekat dan dinamika interaktif. Ini membuat seorang interaksionis perspektif yang sangat berharga untuk memahami mobilitas migran berbahaya. Jika protes politik bahkan dengan hak yang relatif istimewa aktor, seperti kebanyakan protagonis dari apa yang disebut gerakan sosial baru, perjuangan untuk mempertahankan struktur dan kesinambungan organisasi, tambahan rintangan untuk meninggalkan bayang-bayang dan berorganisir secara kolektif di depan umum terbukti untuk menantang yang terpinggirkan. Migran khususnya adalah kelompok yang sangat heterogen, beragam dalam hal asal agama, jenis kelamin, usia, kelas, dan asal, untuk menyebutkan beberapa. Ini memberikan hambatan tambahan untuk membentukkan identitas kolektif, dan terlebih lagi untuk mobilisasi berkelanjutan. Lebih-lebih lagi, protes migran genting biasanya melibatkan migran dan promigran pendukung, yang terakhir ini dianggap memang sangat diperlukan untuk mengakses sumber daya, meskipun aliansi yang beragam tersebut memerlukan peluang dan kendala. Perspektif mikrointeraksi tentang protes migran genting yang terlihat di antar manusia yang bertindak memungkinkan untuk merangkul dan mengintegrasikan wawasan dari studi migrasi untuk memberikan laporan bernuansa kompleks dinamika protes sedangkan dimainkan. Untuk memberikan laporan bernuansa kompleks, dinamika protes sedang dimainkan. Jaspers berpendapat, untuk memahami mengapa dan bagaimana orang berorganisir diri untuk memprotes hal-hal yang tidak mereka sukai, kita perlu tahu bahwa apa yang mereka pedulikan, bagaimana mereka melihat tempat mereka di dunia, bahasa apa yang mereka gunakan untuk menggambarkan identitas sosial atau material. Khusus untuk memahami protes migran genting, ini memerlukan perhatian baru terhadap keluhan. Namun meskipun dianggap sebagai inti bahan dari gerakan sosial, untuk waktu yang lama, akar penyebab mobilisasi penderita manusia sebagian besar telah diremehkan oleh teori-teori sosial. Gerakan mereka dianggap ada di mana-mana, dengan sedikit variasi, dan karena kekuatan penjelasan kecil untuk tindakan politik, itulah sebabnya teori memiliki alih-alih berfokus pada sumber daya endogen dan peluang eksogen. Namun, konteks migran tampaknya memerlukan penyusunan kembali perspektif dominan ini. Seperti yang diingat oleh banyak pakar imigrasi, pengetatan kontrol pembatasan, peluasan rezim deportasi, dan peningkatan pengkategorian menjadi migran, diinginkan dan tidak diinginkan, telah menyebabkan proliferasi resistensi oleh migran di semua benua. Perspektif internalis sangat menyimpang dari analitis sebelumnya, dengan alasan bahwa kendala utama pada apa yang dapat dicapai oleh pemrotes tidak ditentukan secara langsung oleh struktur ekonomi dan politik sebanyak mereka dipaksakan oleh pemain lain dengan tujuan yang berbeda dan kepentingan. Meskipun kontingensi mereka dalam ruang dan waktu,
interaksi pemain di arena tidak terungkap dalam ruang hampa sosial atau spasial. Sebaliknya, interaksionalisme disposisional menganggap interaksi berakar pada sosial yang mapan, normal, sejarah interaksi dan identitas para pemain yang terlibat. Pada gilirannya, interaksi juga membentuk masa depan pertemuan. Mereka membangkitkan emosi tertentu dan memberi makna pemain geografi. Setiap orang membawa biografi yang kompleks, dikembangkan melalui interaksi masa lalu, strategi, dan komunikatif dengan individu lain. Dikembangkan melalui interaksi masa lalu, strategi, dan komunikatif dengan individu lain. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.